Kami hanyalah mayat-mayat, tanpa identitas yang jelas, tanpa alamat yang jelas, tanpa rumah yang jelas. Akan kemanakah kami? Kami hanyalah mayat-mayat yang terbuang dari negeri ini, yang masih dipertanyakan statusnya, yang itu legal atau ilegal. Haruskah kami menjawab? Kami hanyalah mayat-mayat yang menolak setiap penindasan, tapi apalah daya kami yang bertindak sekuat tenaga. Tolong, tapi mengapa bibir kami tak bergerak? Teman, biarkan ku berbisik di dalam diam. Masih banyak saudara-saudari seperti kami di negeri seberang, negeri yang katanya permai, namun negeri penuh duka dan air mata. Kami hanyalah mayat-mayat. Dortia dan Yuli Benu, relawan yang mendampingi penyintas human trafficking di Nusa Tenggara Timur, menyampaikan puisi mereka dalam kegiatan pelatihan penulisan buku teologi trauma dan bersama penyintas human trafficking di Kupang. Puisi Dortia menunjukkan luka dan keadilan yang diperjuangkan oleh penyintas, seperti mayat-mayat yang kembali dalam kotak kargo. Mereka menggugat teologi dan gereja karena kita harus menuntut kematian yang adil, bukan hanya kehidupan yang adil. Dortia dan Yuli Benu menunjukkan pentingnya berteologi dengan bahasa luka, yang lahir dari pengalaman menjadi saksi atas luka. Helen Barrett Montgomery, seorang perempuan misionaris, mengimajinasikan kembali perempuan tentang orang Samaria yang murah hati. Keidentifikasi perempuan yang gagal memberi respon yang tepat. Misiologi sebagai disiplin juga harus diperbarui dan sensitif terhadap keberagaman budaya, seperti teologi interkultural, tantangan kehidupan beragama dan penghormatan terhadap keberagaman di Indonesia menciptakan tinjauan ulang terhadap misiologi. Seminar di Jakarta pada tahun 2017 membahas tentang perspektif evangelisme yang perlu dipertimbangkan ulang dengan pertanyaan seputar perbedaan agama, gender, dan kompleksitas seksualitas. Seminar ini menunjukkan bahwa bentuk kesaksian Kristen masa kini memerlukan kajian yang mendalam. Pertemuan dan dokumen misi menunjukkan perubahan paradigma misi dari abad ke-18 dan abad ke-19 yang berfokus pada laki-laki Barat dan kekristenan Utara. Dokumen tersebut mengusulkan kajian lebih lanjut terkait tantangan kontemporer seperti migrasi, human trafficking, radikalisme agama, imperialisme baru, dan kekerasan. Misiologi masih didasarkan pada missio Dei, yaitu misi Allah, Trinitas, sebagai jati diri asli gereja. Batasan biner dalam studi teologi dan wacana bergereja harus diruntuhkan untuk membangun teologi misi yang lebih inklusif. Selanjutnya, kita akan masuk pada pembahasan mengenai misi dan trauma dengan menggunakan pendekatan eklektik. Pada bagian ini menjelaskan tentang trauma sebagai situs dan teks dalam teologi misi dengan pendekatan eklektik. Penulis mengkaji trauma tidak hanya sebagai pengalaman individu, melainkan juga sebagai fenomena sosial yang dapat dipahami melalui lensa teologis. Konteks Indonesia menjadi fokus utama, di mana trauma berinteraksi dengan narasi misi, sejarah, dan teks-teks agama. Konsep trauma menurut 3 tokoh. Yang pertama, Katie Kerut, melihat trauma sebagai suara luka yang mengungkapkan pengalaman penderitaan. Kemudian yang kedua, Bessel van der Kolk menjelaskan bahwa tubuh penyintas trauma menyimpan cerita yang mendalam. Yang ketiga, Jeffrey Alexander menyoroti trauma sosial sebagai elemen penting dalam memahami dampak trauma pada masyarakat. Ketiga pandangan ini menjadi landasan untuk memahami dimensi teologis dari trauma dalam konteks misi. Kemudian, misiologi dalam konteks trauma. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami trauma sebagai
pertemuan antara pengalaman individu dan sosial. Respon misi yang muncul dari pergumulan kontemporer gereja mencerminkan keunikan dan keterbatasan dalam konteks masing-masing. Hal ini menciptakan dinamika antara partikularitas dan universalitas dalam misi. Kemudian model dialog antara agama yaitu constant in context. Artinya Stephen Bevans dan Roger Scoriader mengemukakan pentingnya dialog antara agama sebagai bagian dari spiritualitas Kristen. Model prophetic dialog, mereka menawarkan pendekatan yang tidak hanya sebagai kompromi, tetapi juga sebagai proses spiritual yang mendalam. Kemudian masuk dalam tantangan misi di abad ke-21. Dalam konteks kehadiran agama-agama lain, gereja dihadapkan pada tantangan untuk merumuskan kembali model misi yang relevan. Respon terhadap pluralisme dan agama tidak boleh mengorbankan otentisitas identitas Kristen. Poin yang berikut adalah sejarah misi. Sejarah misi tidak dapat dipisahkan dari konteks kolonial, namun narasi perjumpaan antara misionaris dan komunitas lokal menunjukkan bahwa hubungan ini bersifat kompleks dan saling mempengaruhi. Kritik terhadap gerakan misi Kristen menunjukkan dampak negatif yang ditimbulkan terutama terhadap budaya lokal. Kemudian perbedaan antara misi kolonial dan kehidupan komunitas lokal tidak lagi mencukupi. Kompleksitas interaksi antara berbagai partikularitas menuntut pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara kekristenan dan agama-agama lain. Masuk pada dimensi teologi trauma. Sini kami membagi menjadi 3 poin. Yang pertama, merumuskan trauma dalam misiologi. Dengan menggunakan lensa psikoanalisis dan teologis, penulis mempertanyakan pentingnya trauma dalam konteks misi. Pertanyaan mendasar yang diajukan adalah, mengapa trauma? Kemudian yang kedua, kesaksian melalui trauma. Konsep kesaksian dalam konteks trauma dikaji dengan mendialogkan wacana keamatiran dalam kekristenan dan Islam. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana menyaksikan anugerah dan damai sejahtera melalui pengalaman trauma. Yang ketiga, misi dan seni sebagai dimensi mendasar dari misiologi luka, memperlihatkan dimensi-dimensi misi yang dibentuk dari pengalaman trauma dengan menawarkan seni sebagai respon estetika misiologis terhadap kehidupan pasca kekerasan. Dari beberapa poin ini, kami menyimpulkan bahwa misiologi kontemporer merupakan fenomena dinamis yang terus berkembang. Dalam menjawab tantangan zaman, pemahaman tentang trauma sebagai teks teologis membuka ruang pribadi bagi refleksi yang lebih dalam terhadap identitas gereja dan komunitas Kristen di tengah kompleksitas sosial. Pendekatan ini mengajak kita untuk tidak hanya melihat sejarah misi sebagai narasi satu arah, tetapi sebagai proses interaksi yang kaya dan beragam. Mengapa luka? Trauma adalah luka baik fisik maupun batin. Awalnya trauma diartikan sebagai luka fisik, tapi sekarang kita tahu bahwa trauma bisa menjadi luka dalam pikiran dan perasaan akibat adanya kekerasan atau pengalaman buruk. Trauma bisa dialami oleh individu, komunitas, atau bahkan seluruh bangsa. Ada beberapa para ahli mengibaratkan trauma itu sebagai suara dari luka, sesuatu yang dalam dan sulit diungkapkan dengan kata-kata biasa. Ketika kita bicara soal trauma dalam agama atau teologi, kata-kata yang biasa kita gunakan seringkali tidak cukup. Trauma menuntut kita untuk menciptakan bahasa yang baru bisa menangkap pengalaman mendalam ini. Teologi Sheldon Rambo misalnya menyebut trauma sebagai penderitaan yang tak kunjung pergi. Trauma sering menetap dalam tubuh dan ingatan dan bisa muncul lagi setiap kali ada memicunya. Lalu, bagaimana dengan trauma sosial? Ternyata trauma bukan hanya soal luka pribadi,
tapi juga bisa muncul dari sejarah kelam yang dialami bersama, seperti peristiwa 1965 di Indonesia. Luka kolektif ini sering ditekan dan dilupakan demi stabilitas, padahal ingatan-ingatan ini tetap ada, meski tersembunyi dan bisa muncul kembali. Oleh karena itu, kita memerlukan misiologi luka, cara pandang baru dalam teologi yang menerima bahwa tidak semua penderitaan bisa dihilangkan atau dijelaskan. Misiologi ini menentang kepastian bahwa semua luka bisa sembuh, mengingatkan kita bahwa ada penderitaan yang mungkin selamanya menjadi bagian dari hidup manusia. Baik saudara-saudari, kita akan masuk pada bagian menyaksikan luka sebuah postur misional. Pada pengertian misionaris adalah orang yang berdiri untuk memberitakan Injil. Dalam pemberitaan Injil, tugas seorang misionaris adalah berkeliling dari satu kampung ke kampung yang lain, mengunjungi dan mendoakan orang sakit, mengajar dan berkhotbah. Seorang misioner dalam menjalankan tugasnya harus mempersiapkan diri menghadapi tantangan, bahkan risiko yang membawa kematian demi imannya kepada Kristus. Inilah yang dikenal dengan seorang martir. Meir Hartina menyebutkan bahwa abad-abad kekristenan pertama adalah era para martir. Hal ini kemudian berbeda dari pemahaman Yudaisme, sanctifying a name of God, yang artinya menguduskan nama Tuhan, dan pandangan Islam, dying of God, mati demi Tuhan. Dalam kekristenan, kemartiran diidentikan dengan prinsip your sincerity is my glory, kekejamanmu adalah kemuliaanku. Menurut Elizabeth Castelli tentang sejarah dan wacana kemartiran dalam kekristenan, memperlihatkan antara ingatan kolektif kekristenan yang diwarnai dengan darah dan kekerasan. Menyadari bahwa narasi kemartiran dimulai dari sebuah tontonan di ruang publik yang menjadikan kekerasan sebagai komoditas, mesti melahirkan kritik terhadap setiap bentuk penyederhanaan wacana kemartiran sebagai wacana tentang hidup kesaksian. Bagi Castelli, mata penglihatan, tatapan, tontonan menjadi simbol yang kuat dalam wacana kemartiran. Para saksi berarti orang-orang yang melihat dan menuturkan apa yang mereka lihat. Kesaksian itu menjadi kesaksian akan kepastian akan tubuh yang terluka, darah yang tertumpah dengan dahsyat. Tatapan pun menjadi metafora yang kuat dalam narasi kemartiran. Mata menjadi simbol dari penyaksian Kristen. Yang berikut, menurut Rambo, untuk menyaksikan yang tak kunjung lenyap, itu membutuhkan postur baru. Hal ini tidak hanya mengandalkan penglihatan yang jelas, tetapi juga terbuka terhadap manifestasi luka dalam berbagai dimensinya. Berikut postur misional. Postur luka dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, pada konstruksi Silly Rambo, freedom yang disebut middle space, yaitu ruang penyaksian yang hanya bisa kita lihat saat kita terlelap. Pendekatan the middle mengundang kita memikirkan ulang bukan hanya bahasa penyaksian, tetapi juga postur penyaksian kita. Ibarat dari postur itu ialah orang yang tertidur dan ketika ia terbangun, ia bukan hanya menyaksikan penderitaan yang tersisa, tetapi juga kasih Allah yang terus bertahan. Yang kedua, postur luka itu tampak dalam narasi pasca kebangkitan dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-29. Hal ini dapat dibagi menjadi 5 pandangan, yaitu yang pertama, a sense of remains, atau sebuah pemandangan sisa-sisa, terdapat dalam ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa para murid hanya menemukan kain kafan. Inilah yang menjadi simbol yang tersisa. Hal ini mengingatkan para murid
tentang trauma kematian Yesus. Yang kedua, A Scene of Tears, adegan penuh air mata. Terdapat dalam ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-18. Yang ketiga, A Scene of Fear, atau adegan yang menakutkan. Terdapat dalam ayatnya yang ke-19 dan ayat yang ke-26. Yang keempat, A Scene of Wound, atau adegan luka. Terdapat dalam ayat yang ke-20, ayat yang ke-24 dan 25, dan ayat yang ke-27. Yang kelima, A Scene of Peace, atau A Scene of Breath, atau sebuah pemandangan damai dan pemandangan bernapas, yang terdapat dalam ayat yang ke-19, ayat yang ke-21, ayat yang ke-22, dan ayat yang ke-26. Jadi, postur luka, postur misional, postur martir, ini mengibaratkan kehadiran seseorang yang merasa terpanggil untuk bersaksi. Berdasarkan narasi Injil Yohanes di atas, kita mengambil kesimpulan bahwa para martir adalah orang-orang biasa yang hidupnya didesak oleh keinginan untuk menjadi saksi, bukan untuk menjadikan kematian sebagai tujuan iman, tetapi menjadikan hidupnya sebagai cara untuk mengikuti Yesus. Poin selanjutnya kita akan membahas tentang luka tari Tuhan. Yang pertama, luka. Luka pada bagian ini merujuk pada pengalaman penderitaan yang dialami individu atau kelompok. Luka sendiri dalam misiologi digambarkan sebagai sebuah tantangan yang perlu dihadapi oleh orang-orang dalam setiap dinamika pelayanan Injil dan berusaha untuk dapat mendekatkan diri pada kehidupan masyarakat yang menderita. Hal ini menunjukkan bentuk pelayanan misi dalam hal peduli terhadap orang-orang yang menderita. Yang kedua, tari. Tari dalam misiologi menggambarkan mengenai bagaimana penginjilan ini dapat berjalan dengan baik dan harmonis, dengan melihat keberagaman yang ada dalam kalangan masyarakat, khususnya Indonesia, dan hal itu dapat digabungkan dengan nilai-nilai Kristen, yang dimana keduanya akan menciptakan sebuah budaya yang saling menghargai setiap perbedaan dari budaya yang ada. Yang ketiga adalah Tuhan. Dalam konteks ini merujuk atau mengacu pada kehadiran Allah dalam proses misi yang dilakukan. Tuhan sendiri adalah pusat dari seluruh misiologi, yang dimana akan mengarahkan bahwasannya segala kegiatan misi itu tidak hanya mengarah pada usaha yang hendak dikerjakan oleh manusia, melainkan kegiatan tersebut merupakan bagian dari skenario dan kehendak Allah untuk menyelamatkan semua umat manusia. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Annie Rogers mengenai narasi trauma pasca kekerasan komunal yang melibatkan komunitas antara Islam dan Kristen yang ada di Halmahera Utara, ia kemudian mengusulkan satu model misi, yakni model misi sebagai hospitalitas yang berisiko. Hospitalitas yang berisiko merujuk pada sikap keterbukaan untuk menerima, mendengarkan, dan berada dalam relasi yang tulus dengan orang-orang yang mengalami penderitaan, keterasingan, atau marginalisasi, atau terpinggirkan. Hospitalitas ini mengundang untuk hadir dan berempati tanpa syarat, sambil menanggung risiko yang dapat berupa ketidaknyamanan, emosi yang berat, atau bahkan tantangan pada keyakinan atau keselamatan diri. Dalam sejarah kekerasan komunal ini sebenarnya menunjukkan bahwa hospitalitas ini sebagai praktik yang berisiko, terutama karena penerimaan orang asing. Kasih yang ditunjukkan kepada orang asing itu menjadi prinsip dasar hospitalitas, dan prinsip ini tidak begitu saja diterima dan diterapkan di tengah sejarah trauma. Luka tari Tuhan merupakan bahasa dari luka itu sendiri. Bahasa luka lekat dengan imajinasi mengenai tarian ilahi perichoresis.
Perichoresis merupakan konsep teologis yang berasal dari tradisi Kristen. Hal inilah yang menjadi basis trinitas dari misiologi Luka. Dalam tarian ilahi memperlihatkan relasi yang terjalin antara ketiga pribadi ilahi yang saling berhubungan, memberi ruang, dan saling mengisi. Ketika kita mampu memahami Allah dalam imajinasi perichoresis, akan sangat membantu kita dalam memberikan perspektif teologis untuk dapat menjadikan seni itu sebagai bahasa misiologi yang tepat bagi narasi trauma.